싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delilia Fatika Sari dan ini kedua partner saya Eka Nur Andini dan Eka Febrianti Holifah. Di sini kami semua ingin menjelaskan mengenai materi bahasa Inggris yaitu yang pertama reading comprehension, kedua listening comprehension dan yang ketiga grammar. Untuk itu mohon disaksikan, didengarkan dan juga dipahami. Let's go. Materi yang pertama, reading comprehension. Definition of reading comprehension atau pengertian pemahaman membaca. Reading comprehension merupakan sebuah kegiatan memahami inti dari sebuah tulisan yang kita baca dalam bahasa Inggris. Inti yang dimaksud di sini adalah ide atau gagasan yang tercantum dalam setiap teks bahasa Inggris. How to decide main idea or topic of reading comprehension. Bagaimana cara menentukan ide pokok atau topik pemahaman membaca? Yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Yang kedua, perhatikan judul dan bacaan, kemudian membuat rumusan gagasan utama. Yang ketiga, cermati kalimat awal sampai akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. Dan yang keempat, setelah menemukan gagasan pokok, kemudian baca cepat paragraf berikutnya. Dan yang kelima, baca bagian subjudul lalu hubungkan dengan ide pokok pikiran. Yang keenam, kemudian membuat rumusan yang sesuai ide pokok tersebut. Yang ketujuh, perhatikan ide pokok berupa pernyataan umum yang cakupannya luas, sedangkan gagasan pendukung lebih sempit cakupannya, berupa pernyataan khusus. Dan yang terakhir, buat catatan untuk gagasan utama setiap paragraf. Catatan ini akan memudahkan memahami paragraf secara runtut dan logis. Biasanya, ide pokok pernyataan dari umum ke khusus atau deduktif dan khusus ke umum atau induktif. Setelah beberapa materi tadi, sekarang adalah mengenai tips agar kamu bisa menguasai reading comprehension. Yang pertama, baca, baca, dan baca. Hal pertama yang paling utama yang harus dilakukan agar kamu bisa menguasai reading comprehension adalah perbanyak membaca. Yang kedua, perkaya kosakata bahasa Inggris. Untuk dapat melancarkan kegiatan membaca, kamu perlu memperkaya kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Yang ketiga, pahami grammar dasar. Akan menjadi PR besar kalau kamu mau mempelajari tenses yang banyak itu. Kemudian yang keempat, baca pertanyaan lebih dulu. Tips selanjutnya adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu saat kamu mengerjakan soal reading comprehension. Yang kelima, pahami main idea bisa dibilang ini adalah inti dari menguasai reading comprehension, yaitu memahami main idea atau inti dari bacaan. Yang keenam, jangan terpaku pada satu pertanyaan. Tips terakhir yang tak kalah pentingnya dalam mengerjakan soal reading comprehension adalah tidak berlama-lama dan terpaku hanya pada satu pertanyaan. Setelah beberapa materi mengenai reading comprehension tadi, di sini kami semua akan memberikan contoh soal mengenai reading comprehension. Mari kita mulai. Dan untuk kalian semua akan juga ikut membaca mengenai reading comprehension. Solar is popping up just about everywhere, even landfill and parka pocket. So why not roads? The Netherlands built the first solar road, a bike path, in 2014. France announced a builder move in January over the next 5 years. It's planned to install 1,000 kilometers of solar road, designed to supply power to 5 million people. That Noal, Idaho-based solar roadway has received 3 rounds of U.S. government funding with an additional $2 million in venture capital to test in technology. The tempered glass panel over asphalt-like traction support the weight of semi-truck, include LED for scenics, and contain heating elements to match snow and ice. Could solar panel really pave the road of the future? Proponents see endless possibilities, but others raise questions about cost, efficiency, and durability. The sheer amount of surfaces is country depths to roadway in enormous.
Allowing this space to double as a solar farm could have very positive implications in the battle to put a halt to climate change. They estimate that their panels, is used in lieu of existing U.S. roads and walkways, could produce more than 3 times the electricity used in the United States. Besides, they say their panels could charge electric vehicles, first on solar parking lots. With enough solar highways and cars with the right equipment to pick up energy from induction placed in the road, they might even be able to charge vehicles while moving. Aside from road dust, particularly brake tire dust and diesel exhaust, which will quickly cover a portion of each panel, the continuous traffic covering panels will reduce their solar output, says Jacobson, adding they likely suffer more wear and tear and need more repairs than other solar panels. Despite high costs, company chairman Peter Harrop says solar roads might work in places that are putting down roads for the first time. They need early technology adopters like China that want to leapfrog in development. Question number 1. What is the main subject of the passage? Di mana pilihan jawabannya yaitu A. Bike paths, B. Solar panel, C. Solar road, and D. China's internet system. Menurut kalian, manakah jawaban yang paling tepat? Tepat sekali. Sejak awal paragraf hingga akhir, bahasan yang selalu menjadi fokus adalah tentang solar roads. Sementara pilihan jawaban lain tidak disebutkan dalam bacaan, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Question number 2. In line 2, the authors use the expression "that's not all" to indicate that, di mana pilihan jawabannya yaitu A. The Netherlands was the only country involved. B. France and the Netherlands worked together. C. He has no further examples. D. France and the Netherlands aren't the only ones who have integrated solar routes. Jawaban yang tepat adalah D. Karena disebutkan bahwa negara yang terintegrasi dengan solar roads bukan hanya Perancis dan Belanda saja. And number 3. Which of the following is closest in meaning to the word roads in line 3? Di mana pilihan jawabannya adalah A. Ammunition, B. Times, C. Circles, D. Price. Jawaban yang tepat adalah B, karena mengacu pada kalimat 3 putaran pendanaan pada momen yang berbeda-beda. Itulah penjelasan mengenai reading comprehension. Selanjutnya adalah materi mengenai listening comprehension. Mohon disaksikan, dengarkan, dan pahami kembali. Materi kedua yaitu mengenai listening comprehension. Definition of listening comprehension, pengertian pemahaman mendengarkan. Listening comprehension atau menyimak yang mengukur tingkat kecakapan seseorang untuk memahami konteks komunikasi dan memberikan respon dalam bahasa Inggris yang sesuai. Skill atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Ada beberapa keterampilan yang kamu butuhkan saat mengerjakan soal listening comprehension, yakni 1. Recognition, menghubungkan, mengenali komponen pesan atau bunyi, kata, unsur linguistik seperti kata ganti, kata kerja, dan lainnya. Section, pemilihan kata-kata dalam sebuah percakapan atau nama, kata kerja, kata kunci, dan lain-lain. Kemudian mengelompokkan rincian yang dipilih sesuai dengan tingkat kepentingan. Yang ketiga, interpretation, pemahaman tentang informasi yang didengar. Ini berarti mengetahui maksud dan tujuan pesan, gagasan utamanya, dan bagian intinya atau pesan yang disampaikan pembicara. Di mana di dalam menjawab soal tes yang berkaitan dengan listening comprehension, kita akan ditugaskan untuk mendengarkan terlebih dahulu audio yang berisi soal pertanyaan yang nantinya ketika sudah kita dengarkan soalnya, maka kita harus bisa memilih jawaban yang paling benar. Inilah contoh soal tes listening comprehension. I think I'd like to pudding for my dessert. Alright, but you'll have a 15-minute wait. Where did this conversation most probably take place?
yang dimana pilihan dari jawaban soal tersebut yaitu A. A restaurant, B. A supermarket, C. A pharmacy, D. A department store. Manakah jawaban yang tepat? Di sini sudah ada nama tempat, jadi dipastikan yang ditanyakan yaitu lokasinya. Dalam dialog orang pertama ada kata kunci pudding and dessert. Dari sini sudah mudah ditebak kalau lokasinya yaitu termasuk ke dalam tempat yang menyediakan atau menjual sejenis makanan dan minuman. Dan di dalam dialog orang kedua kata kuncinya 15 minute wait. Orang kedua meminta bahwa orang pertama harus menunggu selama 15 menit. Jadi, kemungkinan besar lokasinya yaitu di kafe atau di restoran. Jadi, jawaban yang tepat adalah A restaurant. Itulah materi penjelasan mengenai listening comprehension yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir yaitu materi grammar. Mohon disaksikan, dengarkan, dan pahami kembali. Terima kasih. Grammar materi, penggunaan tata bahasa. Grammar atau tata bahasa sangat penting karena dapat memberikan makna yang jelas dari kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut dan dapat membantu dalam menyusun kalimat dengan rapi dan jelas. Di dalam grammar terdapat suatu materi mengenai passive voice. Definition passive voice. Passive voice merupakan perubahan kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Selanjutnya yaitu mengenai usage and tenses of passive voice. Penggunaan dan tenses passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, receiver of action, bukan melakukan aksi. Sedangkan yang melakukan aksi yaitu doer of action. Tersebut disebut dengan active voice, di mana di dalam kalimat passive voice tersebut menggunakan kalimat verbal atau verb 3, yaitu kata kerja ketiga. Misalnya, kalimat aktif, di mana menggunakan kata kerja yang diawali dengan me. Contoh, menulis atau write, dan menjelaskan atau explain. Sedangkan untuk kalimat pasif, menggunakan kata kerja yang diawali dengan di. Contoh, dari menulis atau write menjadi ditulis atau written, dan dari menjelaskan atau explain menjadi dijelaskan atau explained. Di dalam passive voice terdapat aturan tenses passive voice. Yang pertama, present tense adalah waktu atau kegiatan yang terjadi sekarang. Rumusnya to be, am, is, are, plus verb 3, di mana am untuk I, is untuk he, she, it, dan are untuk you, we, they. Dan yang kedua, present continuous tense, kegiatan yang sedang dilakukan. Rumusnya to be, am, is, are, been, plus verb 3. Yang membedakan dengan aturan yang pertama itu adalah setelah to be, am, is, are ditambah kata being. Yang ketiga, past tense, kegiatan yang sudah atau telah selesai dilaksanakan di masa lampau. Rumusnya to be, was, were, plus verb 3, di mana was untuk I, she, he, it, dan were untuk you, we, they. Dan selanjutnya, yang keempat yaitu past continuous tense, kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Rumusnya to be, was, atau were, plus being, plus verb 3. Yang membedakan dengan aturan yang ketiga tadi adalah setelah to be, was, atau were ditambah kata be. Yang kelima, present perfect tense atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau dan ada kaitannya dengan masa sekarang. Rumusnya has atau have been plus verb 3, di mana has untuk he, she, it, dan have untuk you, we, they. Dan yang keenam, past perfect tense atau kegiatan yang telah dilakukan. Rumusnya had been plus verb 3. Yang ketujuh, future tense, waktu atau kegiatan yang akan datang. Rumusnya will be plus verb 3. Dan yang kedelapan, future continuous tense, waktu yang sedang berlangsung yang akan datang. Rumusnya am, is, are, going to be plus verb 3. Dan yang kesembilan, future perfect tense, waktu yang akan berakhir atau selesai di masa yang akan datang. Rumusnya will have been plus verb 3.
Dan untuk yang terakhir, yaitu ada modal, kata kerja bantu. Rumusnya yaitu modal plus be plus verb 3, di mana kata kerja bantu di sini adalah be. Selain aturan passive voice juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Semua tenses menggunakan verb 3. Yang kedua, subjek pada kalimat aktif menjadi objek atau bidder pada kalimat pasif. Yang ketiga, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Materi mengenai grammar passive voice selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan penggunaan dan tenses passive voice. Kalimat aktifnya yaitu My father repaired my TV yesterday, yang artinya ayah saya memperbaiki TV saya kemarin, di mana my father adalah subjek, repaired adalah kata kerja kedua atau verb 2, my TV adalah objek, dan yesterday termasuk ke dalam waktu yang terjadi kemarin. Jadi, karena ada kata yesterday, maka termasuk ke dalam tenses yaitu past tense, karena kegiatannya sudah selesai di waktu kemarin atau lampau. Dan bagaimana cara mengubah kalimat aktif tersebut ke dalam kalimat pasif? Cara yang pertama yaitu pada kalimat my TV yang awalnya objek akan menjadi subjek atau pindah ke depan menggantikan posisi kalimat my father. Dan yang kedua, pada kalimat my father yang awalnya subjek akan menjadi objek atau pindah ke belakang menggantikan posisi kalimat my TV. Dan yang ketiga, setelah kalimat subjek yaitu my TV, maka akan ditambah to be was, yang termasuk ke dalam past tense yaitu I, see, he, it. Dan yang keempat, pada kata kerja kedua yaitu repaired akan menjadi kata kerja ketiga yaitu tetap menjadi repaired. Dan untuk yang kelima, untuk objek yaitu my father akan ditambah by. Sebelum my father akan ada kata by yang menunjukkan suatu pelaku aksi. Setelah beberapa cara tadi, maka akan menjadi kalimat pasif yaitu My TV was repaired by my father yesterday, yang artinya akan menjadi TV saya diperbaiki ayah saya kemarin, di mana my TV sudah menjadi subjek dan pindah ke depan, dan untuk my father sudah menjadi objek. Serta setelah my TV sudah dimasukkan sebuah to be dari past tense yang sesuai dengan kalimat tersebut yaitu was. Dan untuk kata kerja verb 3 repaired sudah menjadi kata kerja ketiga di mana tetap dengan kata repaired. Kemudian harus ada kata by di mana sebelum my father sudah ada kata by agar objek tersebut menjadi pelaku aksi. Kemudian yesterday atau waktu yang terjadi tetap ditulis di bagian belakang. Seperti itulah caranya agar kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini ada satu contoh soal, di mana kalimat aktifnya Sean kicks the ball, yang artinya Sean menendang bola. Bagaimana cara mengubah kalimat aktif tersebut ke kalimat pasif? Kalimat pasifnya yaitu the ball is kicked by Sean, di mana the ball menjadi subjek dan Sean menjadi objeknya. Materi mengenai grammar passive voice yang sudah kami sampaikan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai pembelajaran yang tadi sudah kami semua sampaikan mengenai reading comprehension, listening comprehension, dan grammar. Kurang lebih mohon maaf, semoga semua materi yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi para penonton yang sudah menonton video kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
찾으러